Ya, ya. Kemarin ada yang curhat ke saya. Kemarin ada yang curhat ke saya, dia menuhankan pohon beringin juga. Saya sih biasa aja, nggak aneh gitu. Bang, bisa nggak gini bang? Pertanyaan saya sederhana. Bisa nggak mengimani dosanya ditebus, tapi tidak mengutuk Yesus? Bisa nggak? Itu yang saya penjelaskan itu, kalian salah mengerti tentang kutukan itu. Jadi yang dikutuk itu bukan Tuhan Yesus mati dalam keadaan tidak berdosa. Tapi iya, makanya dia kan tidak berdosa. Makanya jangan dikutuk. Tapi dia membawa kutukan dosa dosa dunia. Ustaz, aku mau isiannya dulu Ustaz ya. Siap. Iya, maksudnya jadi teman-teman Kristen itu kan mengaku ditebus dosanya. Tapi bisa nggak di waktu yang bersamaan tidak mengutuk Yesus? Tidak ada yang mengutuk Yesus. Tapi ayatnya kan begitu bang. Yang terkutuk itu adalah dosa. Dosa itu kita semua dalam kutukan dosa dunia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua terkutuk dan masuk neraka semua bersama iblis, bersama itu. Berarti ajaran Paulus salah kalau gitu ya. Sebentar. Karena Adam dia takut. Ya, ajaran Paulus salah berarti. Tidak ajaran salah. Paulusnya berarti salah. Kamu yang salah paham, kamu salah mengerti. Makanya saya jelaskan itu. Jadi iya, makanya Yesus, saya nanya. Makanya saya nanya, bisa nggak Kristen mengaku ditebus dosanya di waktu yang bersamaan tidak mengutuk Yesus? Bisa nggak kayak gitu? Tidak ada Kristen yang mengutuk Yesus, tidak ada. Kalian yang salah mengerti. Makanya saya jelaskan ayat itu. Ya, ajaran Paulus yang salah berarti. Kamu yang salah mengerti, bukan ajaran Paulus yang salah. Maksud bukan, saya kan baca. Ya, dia membawa kutukan dosa. Kutukan dosa itu yang dibawa. Jadi Yesus mati dalam keadaan berdosa. Sebentar, kamu diam dulu. Dijadikan yang berdosa kan? Yesus dalam keadaan tidak berdosa karena Pontius Pilatus sendiri mengatakan, aku tidak bertanggung jawab atas sejarah orang ini karena dia jangan bahas sidang, bahas sidang Yesus. Kan sudah selesai. Yesus tidak berdosa, sudah selesai. Dia tidak terbukti. Ya, betul makanya. Tapi dia mati dengan terkutuk karena dia membawa kutukan dosa kita itu. Nah iya, dosa Anda dibawa oleh Yesus. Ya, Yesus yang menanggungnya kan? Ya, Yesus menebus dosa kami dari kutukan dosa itu. Jadi kita semua kan. Iya, berarti Anda memposisikan Yesus terkutuk karena dia yang menanggung dosa. Tidak, Yesus tidak terkutuk, tapi dosa yang dibawa Yesus itu yang terkutuk. Dosanya dibawa oleh Yesus, ditanggung. Iya, betul, dosa kami. Ya, Yesus saja dia menanggung kutuk. Dosa dunia itu yang dibawa Yesus tanpa dia bersalah gitu loh. Jadi kutukan dosa itu. Iya, tahu Yesus itu tidak bersalah sampai di pengadilan pun dia tidak bersalah. Makanya saya bilang, bisa nggak Yesusnya tidak dikutuk? Tidak ada yang mengutuk Yesus, tidak ada yang mengutuk sekalian. Berarti Paulus salah dong. Berarti Paulusnya salah. Kalian salah memahami ayat itu. Jadi gini, ya. Yang menanggung kutuk siapa di situ? Dengar dulu, pada penyanyian lama. Iya, yang menanggung kutuknya di situ siapa? Kamu diam dulu. Karena kamu tidak mengerti. Ya, jawab dulu, saya diam. Yang menanggung kutuknya di situ siapa? Kamu diam. Tidak ada ya, saya diam. Yesus mati untuk dosa, untuk kutukan dosa itu. Kutukan dosa itu yang dibawa oleh Yesus. Ya dia mati. Nah, iya kan? Nah, jadi Yesus yang menanggung dosa. Yesus sendiri tidak pernah terbukti bersalah, dia tidak punya salah. Betul, udah selesai. Betul, kisah Yesus sampai penyaliban selesai. Itu kan ajaran baru. Dia mati seperti orang terbunuh. Yesus jadi yang menanggung dosa. Jadi kalau mau ini gantian ngomongnya ya, jangan itu nyotos terus gantian ngomongnya. Diajak singkat aja gitu loh. Jangan terlalu banyak membawa ajaran doktrinnya bang. Saya ngajak singkat aja. Kan di waktu yang bersamaan Yesus itu kan menebus kutuk dengan jalan menjadi kutuk kan gitu. Kutuk di situ diimani oleh Kristen dosa, walaupun di situ sebenarnya hukum Taurat. Tapi oke lah, kita ikuti aja dulu dosanya yang disebut dosa. Nah, ketika orang Kristen dosanya ditanggung oleh Yesus lalu mati di kayu salib, maka kan kutukan itu ditimpakan kepada Yesus. Kan begitu? Benar apa betul bang? Dalam ajaran Kristen begitu? Bang, bangun bang. Udah sore. Wih, bangun. Bangun. Jangan mute dong. Jangan mute dong. Enggak, ya itu tadi ya. Jadi perjanjian lama itu memang orang yang disalib itu ya, itu karena dia berbuat kesalahan besar. Makanya dia mati terkutukan, dia kesalahan besar gitu loh. Nah, Tuhan Yesus ini dia dihukum salib bukan karena dia bersalah, tapi karena dosa kami yang salah besar itu yang dia bawa,
yang dia bawa dalam kematiannya gitu loh. Ngerti gak? Jadi dia mati saya udah ngerti banget. Udah ngerti banget dari tadi diulang mulu. Makanya saya bilang, tapi kenapa kalian memaksakan untuk bahwa Yesus adalah terkutuk? Nggak seperti itu. Bu, ini pelan-pelan ya. Makanya pelan-pelan dengerin. Dosanya itu dosa yang dia bawa itu yang terkutuk gitu kan? Karena kita semua kan, upah dosa adalah maut, ya, maut kekal. Jadi Hawa itu. Yesus dapat upahnya kan? Yesus dapat upahnya kan? Yesus dapat upahnya nggak dari dosa itu? Kita, dia mati untuk kita, mati untuk dunia, dia bukan untuk mati dirinya. Ya untuk lo aja kali. Yesus mati bukan untuk mati dirinya, untuk dirinya, tapi untuk kami, untuk manusia yang percaya kepada makanya Bang, pelan-pelan kenapa sih? Untuk manusia yang berdosa di setelah Adam jatuh. Ampunilah hamba ya Allah, pelan-pelan kenapa sih? Pelan-pelan bisa nggak? Hah? Lo buru-buru mau ke surga, ke rumah Bapak? Memaksakan narasi. Saya itu nggak maksa. Apa yang kalian sebutkan kan diulang terus peristiwa mundurnya Yesus tidak bersalah. Betul, saya sudah tahu kisah itu. Yesus tidak bersalah, tidak ditemukan kesalahannya. Makanya kenapa dia jadi menanggung kutuk, terus dia dijadikan sebagai yang terkutuk gitu loh. Itu kan yang tertulis di kitabnya Kristen. Makanya tadi saya nanya, bisa nggak orang Kristen mengaku ditebus dosanya nggak apa-apa, tapi jangan mengutuk Yesus. Pelan-pelan saya ngajak, jangan mundur lagi. Ya Elia monitor, Elia Terigan. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Masih ingat mungkin dengan pertanyaan saya, Bang ya? Apa itu? Silakan. Oh, bisa nggak orang Kristen mengaku ditebus dosanya tapi tanpa mengutuk Yesus? Tanpa mengutuk Yesus? Iya. Ini pertanyaannya agak rancu itu. Orang Kristen nggak pernah satu orang pun mengutuk Yesus? Iya betul, tapi ajarannya menyebutkan demikian Pak. Jadi kan bunyi ayatnya itu kan catatan dari Paulusnya, Kristus menebus orang Kristen, kita di sini orang Kristen ya, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, pertanyaan saya mungkin sebelum ditanggapi, Anda imani nggak pernyataan Paulus ini? Sebagai bapaknya orang Kristen. Gimana coba? Bapak imani nggak? Ada gangguan audio di sini? Ya tentu saja. Bapak imani nggak surat Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen? Ya tentu kami imani. Imani ya? Oke. Ya betul. Nah, ketika di sini bunyinya tadi bahwa dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, di sini adalah Kristus, kan gitu. Ya. Nah, bisa nggak saya bilang, makanya tadi tanya, bisa nggak orang Kristen mengaku ditebus dosanya tapi tidak mengutuk Yesus? Itu bisa nggak? Nah, inilah permasalahannya. Pertanyaan itu yang ini masalah yang saya tanyakan, Pak. Pak, kan suruh baca dulu coba. Dia suruh baca coba. Ya, boleh saya baca, tapi tidak ada satupun kami mengutuk Yesus. Coba baca dulu Bang. Izin dibaca dulu nomor 13. Izin Bang, silakan. 13. Sebentar ya. Kurang coba besarkan. Itulah yang saya maksud. Kristen itu belum membaca tapi udah menjelaskan tadi. Enggak, maksudnya besarkan tulisannya karena enggak nampak. Ini kirimkan dulu. Halo, besarkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Apa Pak sini? Yang digantung pada kayu salib. Nah ini nih. Ya kan? Ya, pertanyaan saya tadi, bisa nggak orang Kristen ditebus dosanya tanpa mengutuk Yesus? Walah, kok balik lagi?
Ini pertanyaannya nih, yang terkutuk di tiang salib siapa bro? Oh gitu, gitu lebih masuk akal. Kalau yang tadi, ya udah. Ada satu orang pun orang Kristen mengutuk. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Oke, manusia Yesus. Yesus terkutuk tadi. Udah diakui tak? Lanjut pertanyaan manusia Yesus. Ya, manusia Yesus terkutuk tak? Lanjut. Gitu bertanya Pak Ustadz, maaf ya. Iya, tapi bukan itu pertanyaan saya, Pak. Bisa nggak orang Kristen mengaku ditebus dosanya tanpa mengutuk Yesus? Walah, coba kembali ke yang tadi. Kayaknya Pak Ustadz ini maaf kali. Anda tadi udah menjawab, Yesus terkutuk loh tadi Anda jawab. Iya betul, kalau itu kan jelas pertanyaannya simple, gampang dipahami. Ini karena tak ada satu orang Kristen pun mengutuk Yesus. Gitu. Yesus terkutuk itu karena apa? Tujuannya apa dia terkutuk? Nah, gitu kan masuk akal ya. Jelas diterangkan bahwa Yesus itu terkutuk karena dosa-dosa Bapak dan saya. Oke, jadi Ustaz udah Yesus terkutuk menembus dosa orang Kristen. Silakan Ustaz. Maaf. Kan saya yang ditanya kan. Kalau saya yang ditanya bukan dosa orang Kristen, dosa semua manusia termasuk dosa Bapak. Saya nggak mau masuk Bang, Anda aja. Ya nggak apa pemberitaan Anda aja. Ini kan kita kurang. Iya. Tapi kami tidak mau mengutuk Yesus ya. Kami tidak mau mengutuk Yesus. Ya, nah, kan berdasarkan yang penting terus lanjut. Nah, berdasarkan pernyataan Paulus di sini, kan dia menembus dosa, menembus corak, dengan jalan menjadi kutuk. Artinya kan posisi Yesusnya terkutuk, kan gitu. Betul. Nah, makanya tadi pertanyaan saya dari awal tetap konsisten, bisa nggak orang Kristen ditebus dosanya tanpa mengutuk Yesus? Tanpa menjadikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk, bisa nggak? Nah, begini Pak ya, saya sampaikan. Itu semua adalah ide dan rencana Tuhan itu sendiri bagaimana cara. Ini ide Paulus ini ide Paulus. Atau gini aja deh, Tuhan, Bapak Anda Paulus ya? Memang benar sih, Bapaknya Paulus. Begini, sama seperti Anda sangat mengagungkan Muhammad, apa salahnya kalau kami menganggap Paulus itu juga adalah Rasulnya Tuhan? Iya, makanya ini idenya Paulus kan. Mungkin tepatnya begini Pak, kami tidak pernah mengenal idenya Paulus, tapi kami mengklaim bahwa Paulus itulah Rasul kami. Oke, kalau memang ini bukan idenya Paulus, di mana Bapak di surga mengajarkan Yesus itu terkutuk? Ada nggak? Coba ulangi pertanyaan. Ada nggak ajaran Yesus berdasarkan ajaran Bapak di surga bahwa Yesus itu terkutuk? Ada nggak? Oh ya, begini. Semoga Bapak sabar mendengarnya ya. Kita diskusikan Pak ya. Ya, artinya saya tidak memaksakan doktrin saya. Bapak juga saya harap jangan memaksakan apa dalam doktrin Bapak. Ya, tapi nggak apa-apa, kita saling mendengar, saling menghargai. Begini, dalam kekristenan itu dari awal untuk penembusan dosa itu tidak pernah ditebus dengan cara manusia itu sendiri, tapi dengan cara Tuhan. Salah satu adalah dengan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu harus dalam konteks perjanjian lama, itu dari binatang-binatang yang suci, yang tidak bercacat. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Ada nggak di perjanjian lama atau ajaran Bapak di surga yang mengutus Yesus mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Itu ada nggak? Oke, kalau yang kita sebut Yesus langsung tidak, tapi kiasan Pak, ada anak domba Allah. Yesus itu disebut anak domba Allah. Jadi Yesus itu yang tidak berdosa, tidak bercacat. Hanya dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menebus orang dari dosa, yaitu manusia suci lah. Iya, ajarannya Bapak di surga ada nggak mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Kalau eksplisit seperti itu, misalnya tertulis, misalnya dalam perjanjian lama, suatu hari nanti bahwa ada namanya Yesus, dia akan menebus manusia dari dosa kutuk, kami katakan tidak ada. Oh, nggak ada. Kalau ajaran Bapak di bumi ada nggak? Ajaran, maksudnya Bapak di surga di bumi. Ajaran Bapak di bumi, Bapaknya Kristen yang bernama Paulus, ada nggak kalau itu? Oke, nah Paulus ini supaya kita pahami Pak ya, sama seperti, kembali izinkan lagi saya mengatakannya.
kembali seperti Bapak. Bagaimanapun apa perkataan Muhammad, Bapak yakin itu satu kebenaran, maka izinkan juga kami menganggap atau mengklaim bahwa apapun yang Paulus katakan itu bersumber dari Bapa di surga. Lah, tadi tidak ada ajaran Yesus, ajaran Bapa mengajarkan Yesus terkutuk. Yang tidak ada itu tertulis secara eksplisit, secara retail. Iya, tapi secara eksplisit, kalau ajaran Bapak di bumi yang bernama Bapak Paulus ada kan? Contohnya di sini. Ya, benar. Sama seperti konteks Islam, bahwa apa yang dinyatakan dalam Quran sering sekali dimejawantahkan oleh Muhammad dalam hadis-hadisnya. Nah, artinya begitulah Bapak memahami Al-Quran. Izinkan kami memahami Alkitab kami dengan cara demikian. Silakan. Iya. Oke. Kalau begitu, boleh nggak Paulus itu disebut Bapak dia di bumi ini? Iya, benar. Dia bisa disebut Bapak, betul. Oh, bisa. Oh, berarti benar. Yang Anda ikuti itu ajaran Bapak Paulusnya. Karena kalau ajaran Yesusnya, dia mengajarkan jangan kau sebut siapapun Bapak di bumi ini. Nih, konsekuensinya yaitu tadi. Jadi ajarannya mengutuk Yesus. Kan di sini Yesus pesan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Iya kan? Makanya ketika Anda membolehkan Paulus jadi Bapak, ya ajarannya bersumbernya dari Paulus. Karena melanggar dari larangan Yesus gitu. Iya kan? Oke, Pak. Nah, ya, Bapak kembali memakai frasa Bapak ya. Oke. Tentu kita harus pelajari teks dan konteksnya ya Bapakku. Ya, kenapa begini? Di dunia ini banyak juga orang memanggil Bapak. Jadi apakah kita hubungkan dengan perkataan Yesus itu? Saya pikir itu sangat keliru sekali kalau kita tidak memahami teks dan konteksnya. Loh, ada pasti konteksnya kan yang mengajarkan dong, sebagai teladan, sebagai yang menyampaikan wahyu kan gitu. Iya, betul. Jadi ketika Yesus tidak ada Bapa satupun, artinya keilahian Bapa itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu maksudnya Bapak. Iya, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tapi kan kalau keilahiannya. Nah, di sini dikatakan kalau menurut Paulus, dia mengaku yang dalam Kristus Yesus menjadi bapaknya orang Kristen. Iya, betul sekali, nggak ada masalah di sini. Dia menjadi bapaknya orang Kristen di dalam siapa? Oke, saya jelaskan ya, izinkan saya jelaskan. Tadi udah saya sampaikan supaya kita artinya kita saling memahami. Yesus Bapa di surga itu ada satu-satunya Bapa ilahi. Nah, di dunia ini Paulus sendiri berkata banyak bapak-bapak, tapi secara rohani nggak ada banyak bapak-bapak di sini, nggak ada. Artinya dalam teks yang lain, Bapakku. Oh, jadi di nomor berapa? Gimana? Contoh begini ayatnya. Kalau boleh, kalau nanti tunjukkan ayatnya bisa saya beritahu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Nah, tentu kita akan buat kalau seperti cara Bapak menafsir, maka ini salah ini. Hai bapak-bapak, jangan karena Yesus sendiri bilang jangan ada Bapa yang lain. Di sini pengakuannya apa, Pak? Di sini. Sebab itu akulah menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Anda ikuti nggak? Berarti Paulus itu teladannya orang Kristen yang menjadi bapaknya orang Kristen, kan gitu? Betul. Nah, sementara yang perlu diteladani itu Yesus atau Paulus? Oke. Kita betul Pak ya. Muhammad pernah nggak bilang kira-kira? Izinkan saya bertanya. Bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Muhammad. Taat kepada Rasulullah itu ketika dia menyampaikan wahyu, ajarannya sesuai dengan apa yang diwahyukan. Oke, berarti yang mana kita harus taati? Loh, taat kepada Nabi Muhammad ketika contoh Nabi kami menyampaikan tiada Tuhan selain Allah, ya itu berdasarkan wahyu kami taat, berarti kami taatnya kepada Allah gitu. Berdasarkan yang menyampaikan wahyu. Nah, sekarang meneladani Paulus mengatakan Yesus terkutuk, ada nggak Yesus mengajarkan seperti itu? Ada. Kan Yesus sudah mengajar tuh. Jelas. Ya, di mana Yesus mengajarkan kalau dia terkutuk? Oh, perkataan seperti itu yang Bapak mau gitu. Aku terkutuk. Nah, iya kan ajaran Yesus kan harus diteladani juga toh? Benar. Begini Pak, coba kita jernih berpikir. Justru saya sebisa mungkin sejernih mungkin berpikirnya ini Pak.
Iya, betul. Saya percaya kalau kita jernih berpikir, diskusi kita akan sangat baik. Yakin sekali saya, Pak. Siap. Jadi kalau Bapak tanya misalnya, pernah Yesus berkata begini, bahwa aku terkutuk? Saya jawab tidak. Tapi Paulus, yang kami yakini, seperti Bapak meyakini Muhammad, bahwa dia adalah orang yang Tuhan berikan otoritas, bahkan untuk menafsirkan pemahaman kitab suci. Gitu Pak. Otoritas dari Yesus tidak cukup ya Pak ya, pengajaran Yesus. Yesus tidak punya otoritas. Bukankah dia? Kenapa? Lah, sekarang saya izinkan saya bertanya kepada Bapak. Izinkan Pak, penggantian Al-Quran saja. Kenapa mesti ada hadis? Kenapa ada hadis? Coba silakan Bapak. Oh, dia yang menjelaskan Al-Quran. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Bisa dikatakan Quran aja sebenarnya tidak lengkap ya kan? Lengkap dong. Kan yang menjelaskan yang menerima Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran kan yang menerima Al-Quran. Oke, kita ngelantur sedikit ya, tapi nanti kita kembali ke topik awal. Ya, kalau kita kembali ke poin. Nanti ke situ juga balik ke poin. Oh iya, siap. Kalau memang itu lengkap, kenapa mesti ada penjelas? Itu kan membingungkan Bapak. Lah, dijelaskan sama yang menerima. Contoh Bapak itu menerima surat, menerima utusan, Anda mendapat pengajaran dari presiden surat. Tentu surat ketika Anda bacakan, Anda sendiri yang menjelaskan Pak. Kan gitu logis toh? Nah, itulah sumbernya dari yang menerima. Nah, sekarang misal kita begini. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, nih, dia kan setelah menjelaskan tugasnya, dia kan menyampaikan semua firman Bapa, disampaikan nih, dia katakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, bahkan di sini dengan tegasnya dia katakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, nih, mana ya, 888, segala firman nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus sudah menerima semua pengajaran dari Yesus, kan gitu? Ya toh? Nah, murid-murid Yesus juga percaya Yesus utusan Tuhan. Ketika dia sudah selesai tugasnya, menyampaikan firman Tuhan, dia berdoa, permuliakanlah. Minta dimuliakan oleh Tuhan. Tapi setelah Yesus tidak ada, kenapa ada pengajaran yang baru dari bapaknya Kristen yang bernama Paulus? Yesus itu menjadi terkutuk. Kan beda, Pak. Oh ya, begini Pak. Kira-kira kalau misalnya kembali ke Korintus punya, ya, boleh saya pahami. Apa Paulus buat sendiri atau mengangkat diri sendiri sebagai rasul, itu kan satu pertanyaan. Bagi kami orang. Itu dia pertanyaan besarnya di situ, Pak. Iya, kami itu tidak ujug-ujug mengklaim dirinya bahwa aku adalah nabi, aku adalah rasul. Mungkin Bapak baca, saya yakin Bapak tahu mengetahui bahwa kisah Paulus itu dari latar belakang yang sangat membenci Yesus, ya, bahkan membunuh murid-murid Yesus sendiri. Tapi dalam satu perjalanan ke kota Damsyik, Yesus sendiri yang mengubahkan paradigma Paulus. Nah, jadi dari sisi itulah Paulus dalam pengakuan dirinya, mulai dari saat itu seluruh paradigmanya tentang Yesus berubah total. Oh, jadi ajaran Yesus yang sebelumnya sia-sia ya? Sia-sia dalam hal, coba Bapak jelaskan. Ya, contoh tadi dia berdoa minta dipermuliakan, begitu ketemu Yesus di padang gurun, ajarannya Yesus terkutuk. Tapi nanti gini Pak ya, tapi nanti ini materinya akan makin panjang. Kenapa? Karena justru inilah yang dipertanyakan, siapa sebenarnya yang ditemui oleh Paulus itu? Itu nanti pertanyaannya itu ya, karena itu materinya sangat panjang. Kita diskusi Pak. Saya asal kita tidak ada kata-kata menghujat. Iya, aman. Tapi itu nanti agak panjang.
Nanti kita lanjut ya. Nanti itu mungkin habis maghrib karena saya di sini detik-detik menjelang waktu maghrib. Nah, cuman begini Pak, kembali lagi. Tadi ketika Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berdoa setelah menyampaikan semua pengajarannya dan muridnya sudah menerimanya, maka doa Yesus pun diminta dipermuliakan oleh Tuhan. Betul. Nah, tapi ajaran baru setelah Yesus tidak ada, Yesus itu menjadi terkutuk. Iya betul, terus. Nah, apakah doa Yesus yang tadi tidak dijawab oleh Bapak? Tentu dijawab. Lanjut. Kalau dijawab berarti ini sumbernya bukan dari Bapak, bukan dari Yesus, kan gitu? Maksudnya gimana coba? Ya karena di sini mengatakannya jadi terkutuk, bukan mulia. Oh begitu ya Bapakku. Oke. Oh, kalau iya dong. Bisa saya tangkap. Begini Pak, kami menganalogikan satu peristiwa. Saya buat contoh Pak ya. Ya Bapak seorang Bapak yang sangat mengasihi anaknya, ya. Tiba-tiba anaknya ini terhutang banyak, ya, dan dia harus atau digantikan. Karena Bapak sangat mengasihi anak Bapak. Pak Elia lagi nyontohin ajaran Yesus. Iya, artinya mencoba memberikan pemahaman kami loh Pak. Kalau Bapak nggak terima nggak apa-apa. Sumbernya dari Yesus ya? Iya betul. Ya. Oh, nanti sebutin dalilnya biar kita buka bersama. Boleh. Ya, jadi artinya karena begitu besar kasih Allah atau kasih Allah dalam dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, jadi itu sangat sederhana sekali bagi iman Kristen sesungguhnya. Tak ada yang ribet situ. Bahwa saat Yesus itu mati untuk menebus dosa, atau saat seorang ayah menggantikan posisi anaknya, apakah disebut perbuatan bapaknya ini tidak mulia? Bentar Pak, di mana di situ mengajarkan terkutuk? Dia kan ngasih karunia Pak. Yesus diutus. Kok jadi ditafsir? Itu kan Yohanes 3:16 kan itu? Iya betul sekali. Iya, di mana di situ mengajarkan Yesus terkutuk? Enggak dong. Justru karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Dia mengaruniakan Yesus. Anaknya percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, ya, kembali lagi kepada Yesus. Iya, percaya kepada Yesus tidak binasa. Kalau ditanya bahwa percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan, Pak? Oh, ini lompat lagi ya? Nggak apa-apa. Ya, Bapaknya lompat ke situ, jadinya ada pertanyaan baru makanya. Oke, nggak apa-apa, asal kita sepakat nggak apa-apa Pak. Yang penting topik awal kita tinggalkan dulu kan gitu. Pokoknya kita sepakat aja dulu. Ya, berarti Bapaknya jangan ke Yohanes 3:16. Jadi gini pertanyaannya. Percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau saya tanya, percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Pertama, Bapak jangan buat pilihan begitu. Kalau percaya sebagai apa, itu bisa saya jawab. Oh ya udah, percaya sebagai apa? Yesus itu sebagai anak Allah. Kalau sebagai hamba Allah boleh nggak? Boleh. Dia ada anak Allah, dia juga hamba Allah. Berarti percaya kepada Yesus sebagai hamba Allah ya? Iya, dia sebagai hamba Allah, dia sebagai anak Allah, sebagai utusan Allah. Ustaz, hamba Allah kok anak Allah kan terkutuk bilang. Silakan Pak. Lanjut. Ya itu ada pertanyaan tadi. Apa itu? Apa hamba Allah, anak Allah itu terkutuk Pak? Coba ulang sekali lagi. Kenapa ada hamba Allah, anak Allah itu terkutuk? Oke, saya udah sampaikan tadi Pak. Terkutuk itu ingat ya. Kerangka berpikir kita itu terkutuk karena kita. Sama seperti gini tadi, analoginya sederhana sekali. Seorang ayah yang harus menggantikan kejahatan anaknya, menebus dosa anaknya. Perbuatan bapak itu, seorang bapak itu mulia. Yang terkutuk itu adalah saat bapaknya itu harus menanggung apa yang tidak harus dia tanggung. Nah, jadi iman Kristen itu memandang seperti itu Bapak. Iya, jadi
sudah sangat sederhana, sudah sangat paham. Iya, Jadi istilahnya gini, Yesus itu orang baik, bukan penjahat. Bukan. Tapi dijadikan dia sebagai penjahat. Karena menanggung kejahatan orang lain, kan gitu. Iya, mungkin bukan dijadikan dia sebagai penjahat. Maaf Pak ya, saya kritisi. Dia dijadikan sebagai pengganti penjahat. Bukan menjadi penjahat, pengganti daripada hukuman yang harus diterima oleh penjahat. Lah iya, makanya dia diposisikan sebagai penjahat itu gitu loh. Padahal aslinya dia bukan. Iya, ini udah permainan kata jadinya. Artinya maaf, kalau diposisikan ya kan Bapak tadi yang menjelaskan, Bapak juga yang menjelaskan tadi gimana sih? Iya, ini posisi sebagai penjahat enggak, posisi sebagai pengganti. Artinya pengganti yang harus diterima oleh penjahat. Atau gini deh bahasanya gini. Ya, Pak Elia punya anak Bapak yang mencuri, Bapak yang dihukum. Iya betul. Ya gitu kan. Nah, orang lain melakukan kejahatan, Yesus yang menanggung akibat kejahatan itu. Betul sekali. Iya kan? Nah, kembali lagi. Menanggung dan mendapatkan hukuman kejahatan itu kan? Iya betul. Nah, dijadikanlah Yesus yang tadinya tidak bersalah dijadikan posisi menjalani hukuman orang yang bersalah, yang tadinya tidak terkutuk dijadikan posisi sebagai yang terkutuk. Kan ke situ poinnya, Pak. Iya betul. Lah iya, makanya saya tadi tanya, bisa nggak orang Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Nah, perkataan itu yang itu nggak mungkin saya iakan Pak. Tapi kalau Bapak bilang, ya karena itu mata rantai yang tidak terputus, lingkaran yang tidak terputus dalam iman Kristen kan. Di satu sisi bangga dengan dosanya ditebus, tapi di sisi lain dua mata koin ini yang tidak bisa dipisahkan kan gitu. Di sisi lain posisi Yesusnya itu harus terkutuk. Benar, dalam hal ini nggak ada. Itulah iman Kristen. Nah, iya kan? Jadi anugerah untuk orang Kristen karena mendapatkan penebusan dosa menjadi musibah, menjadi kutuk kepada Yesus karena dia yang menanggung setiap dosanya. Iya betul, sampai di sini nggak ada masalah. Silakan lanjut. Nah, artinya memang orang Kristen mengimani Yesus itu diposisikan sebagai orang yang terkutuk. Ya, kemanusiaan Yesus, betul. Terus. Nah, sekarang dibikin kemanusiaannya ya. Nah, ya, sementara tadi. Sementara tadi ajaran Elohim dikutuk Bapakku, gimana Bapakku ini? Gimana? Ya, oke, saya kembali ke awal ya. Jadi supaya tidak bolak-balik lagi karena kita tidak memiliki titik temu di situ. Kalau ada nanti hal yang kita debatkan, karena di situ kita jelas kita hanya bolak-balik nanti menghabiskan waktu. Iya, jadi itu pertanyaan saya yang dari awal. Cuman kan kita muter dulu kiri kanan kan sampai ke poin yang sama. Akhirnya Bapak mengakui bahwa memang menerima penebusan dosa di waktu yang sama memposisikan Yesus sebagai yang terkutuk. Oke, kalau begitu bahasanya memposisikan Yesus sebagai pengganti orang yang pas sepantasnya dikutuk. Iya, jadinya Yesusnya yang terkutuk, Pak. Iya betul, artinya kemanusiaan Yesusnya itu. Jadi ajaran Yesus itu yang berdosa menjadi berkat, Yesusnya yang tidak berdosa menjadi terkutuk. Betul. Jadi di mana masalahnya situ Pak? Yaitu ajaran Kristen yang dipelopori oleh Bapak Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen. Benar, artinya betul Pak. Nah, jadi begini. Sementara ajaran Yesus tidak ada seperti itu. Aduh, kok ajaran begini Pak? Bapak yang nggak ada ajaran Yesus. Tadi Anda sudah setuju, ajaran Yesus tidak ada. Aduh. Coba deh, ajaran para nabi Bani Israel, ajaran yang tertulis dalam kitab Torah Musa, yang terkutuk itu pelaku kejahatan atau korban dari kejahatan, Pak? Oke, bolehkah saya terangkan beberapa menit bahwa dalam ajaran Taurat dan Musa itu orang yang bersalah itu memang dia yang menanggung, tapi ingat Bapak bahwa ya itu dia. Jangan berhenti dulu Pak supaya jelas. Dalam setiap penembusan dosa itu nggak bisa hanya pengakuan dosa. Itu dalam konteks perjanjian lama begitu Pak. Semua itu ada 5 korban, penebus salah, penebus dosa. Ya, ini contoh Pak. Contoh Pak ya. Ini hukum Taurat Musa ya. Ini hukum Taurat Musa nih. Ya, ini hukum Taurat Musa.
sebelum saya ke to the point. Artinya ya kan sudah berbeda tadi Bapak sudah tahu. Penebusan dosa itu identik dengan pengorbanan Bapak. Iya, binatang yang dikorbankan. Iya, Yesus bukan itu orang. Kalau Kristen kan orang, manusia. Benar, itu bedanya. Iya. Nah, kita contoh ya. ajaran Nabi terdahulu. Ya. Di sini ada ya di Ulangan hukum kutuk Tuhan nih. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, kan gitu. Betul. Logis nggak ini, Pak? Nah, kalau kita merujuk kepada kasusnya Yesus, ada Yudas yang menerima suap untuk menerima suap ya, agar Yesus itu dibunuh. Berdasarkan hukum Taurat Musa, yang terkutuk itu Yudas atau Yesus? Gimana? Coba ulang sekali lagi. Berdasarkan hukum Taurat Musa di sini, yang terkutuk itu yang menerima suap, betul Pak? Betul. Oke, sekarang merujuk kepada hukum Kristen, yang terkutuk itu Yudas atau Yesus? Oh, dalam peristiwa pengkhianatan Yudas begitu. Kan dia menerima suap untuk memberitahukan keberadaan Yesus. Ya betul, Yudas. Nah, artinya ajaran para nabi terdahulu yang terkutuk itu pelaku kejahatan, kan gitu? Benar sekali. Nah, tapi ketika masuk agama Kristen, yang terkutuk itu korban dari kejahatan. Oke, kita kembali ke perjanjian lama tadi, Bapak. Jadi supaya paham gitu. Ini kan supaya kami terangkan iman kami begitu. Ya, iman Kristen tadi sudah selesai, Pak. Kalau iman Kristen sudah selesai tadi, kan tadi iman Kristen posisinya Yesus yang terkutuk. Iya, tapi Bapak melupakan atau menampilkan bahwa ada korban. Nah, ini kan hukumnya Nabi Bani Israel ini. Ini bukan hukumnya Kristen. Benar. Artinya kekristenan. Nah, itu dia. Itulah bedanya aku bilang. Tipologinya artinya begini, Pak. Tipologi. Orang Kristen tidak akan memahami. Akang udah sholat belum, Akang? Tempatku sudah masuk. Pengorbanan kalau tidak kita baca dalam perjanjian lama. Kita tidak di perjanjian lama ini kan sudah kita baca, yang terkutuk itu penerima suap, yang korban itu bukan yang terkutuk. Atau gini deh, misal kita buka lagi di Nabi-Nabi Bani Israel ya. Nanti yang lain kalau sudah monitor, tolong ini ya, saya sudah masuk waktu maghrib di sini. Nih contoh. Ajaran Bani Israel ya, nih. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, berdasarkan ayat ini, orang benar dan orang fasik tentu yang benar adalah Yesus, betul? Yang fasik adalah Yudas. Nah, kalau ajaran para nabi, maka yang terkutuk tadi yang menerima suap yang fasik yang namanya Yudas, itulah menjadi pengganti orang benar, kan gitu? Ini hukum Tuhan loh ya. Tempatku masuk maghrib, ya kan? Tapi kalau Kristen beda. Orang benar digantikan menjadi tebusan bagi orang fasik. Nah, itu bedanya ajaran Kristen. Yang sumbernya dari Bapak Paulus yang mengajarkan kepada Kristen. Itu aja ya. Saya izin mute dulu ya Pak ya, tempat saya masuk maghrib. Cuman saya sedang menjelaskan perbedaan antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus dan nabi-nabi terdahulu yang dimasukkan kitabnya ke dalam Kristen. Karena kalau tidak disamakan, kalau tidak disatukan kitabnya, kita tidak menemukan perbedaannya. Untuk menemukan perbedaan, ya kita lihat antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Di perjanjian barunya adalah surat-surat Paulus gitu. Terima kasih. Saya izin parkir dulu Pak, insya Allah habis maghrib saya kembali. Iya, silakan. Nggak ada masalah di situ.
Ini pada diem, kenapa? Silakan. Kalau ada yang diskusi silakan, nggak apa-apa. Saya tetap bersedia berdiskusi dari teman-teman Muslim. Jadi dikit ya, Ustadz. Udah ya Ustadz. Mungkin Ustadz sholat ya. Jadi, ya mungkin teman-teman Muslim juga bisa kita berdiskusi satu dengan yang lain. Bang. Jadi seperti penyampaian Ustadz saya tadi ya ketika diskusi dengan Anda, ya ajaran Paulus itu kan Galatia 3:13 tuh mengutuk gitu loh. Mengutuk Yesus Kristus telah menebus. Kenapa? Makanya kalian ini ya teman-teman Kristen tuh tidak lagi tunduk di bawah hukum-hukum Torah, karena Yesus di situ seolah-olah nih ya, Paulus tuh menjadikan Yesus tumbal penebusan. Kristus telah menebus kita dari kutuk, ditebus Anda ini Kristen ditebus dari kutuk, karena si Paulus menganggap Torah ini kutuk. Ya, Kristus telah menebus kita, karena ada tertulis di Perjanjian Lama kan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Torah. Betul. Kemudian kata si Paulus Galatia 3, dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus telah menebus teman-teman Kristen ini dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Yesus yang mengambil kutukan ini, segala dosa kutukan terhadap kalian ini, Yesus yang mengambil. Ya. Ini bukan pengakuan Yesus loh, bukan pengajaran Yesus, tapi pengajaran Paulus, ya kan? Nah ini konyolnya ini Anda imani, mengutuk Yesus, Anda imani supaya Anda ditebus. Ini kan sangat apa ya aku bilang ya, sangat miris. Sesuatu karya keselamatan harus ditebus, harus diimani dengan kutuk-kutuk gitu loh. Padahal sesuatu yang terkutuk itu kan konotasinya gak bagus. Tapi pengajaran Paulus menjadikan Yesus terkutuk demi membebaskan kalian dari hukum-hukum Torah. Yesus telah dijadikan tumbal, dijadikan kambing hitam. Kalau kita baca sesuai Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya kan? Tujuan Paulus begitu, membebaskan kalian tapi menumbalkan anak orang. Menumbalkan Yesus. Padahal Yesus ini enggak tahu masalah, dia sudah terangkat. Gak ada lagi di muka bumi. Dijadikanlah Yesus ini sebagai tumbal supaya ajarannya ini diminati. Oke, ya kan? begini Pak. Kristen kan terbebas, terbebas dari hukum-hukum Torah. Boleh Bang? Mbak udah agak lama ya, izinkan saya. Silakan. Mbak Anda menerima Yesus sebagai tumbal? Jelas. Jadi begini. Iya. Artinya Mbak mempersoalkan kenapa orang yang tidak bersalah tapi dia dijadikan tumbal, kan itu kira-kira ya? Iya. Oke, saya terangkan. Pemahaman Kristen Perjanjian Baru tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada namanya tipologi. Artinya Perjanjian Lama, maka disebut Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama itu apa sih salah binatang itu? Coba bayangkan. Binatang tidak bersalah. Malah perintah Tuhan sendiri langsung ambil binatang, anak domba, ya, anak lembu jantan yang tidak bercacat, ya. Yang jantan tidak bercacat, yang benar-benar layak untuk ditumbalkan. Coba kita ini paham. Tuhan loh. Ini Tuhan loh yang memerintahkan. Saya tahu, kita tahu. Nggak usah dipaparkan. Kita tahu datanya itu. Tuhan memerintahkan Musa. Ya, persembahkanlah hewan ternakmu. Nah, artinya dari sisi ini, dengarkan dulu Pak. Saya tadi kasih Mbak cerita panjang. Silakan. Ya kan? Dalam sampai titik ini, Mbak setuju nggak bahwa penebusan dosa itu bisa dilakukan dari sesuatu yang tidak harus dia tanggung, tapi dia tanggung karena dalam konteks penggantian.
Oke, saya jawab. Ada ya? Artinya setuju aja. Ya, karena sebentar, saya jawab dulu. Kita tiktokan aja. Ya. Itu karena ada perintah dari Tuhan ya untuk mengorbankan hewan. Masalahnya ini Paulus lebih hebat dari Tuhan kah? Paulus ini loh yang mengatakan itu tanpa ada perintah dari Tuhan. Bahkan di Efesus Paulus membatalkan hukum Torah. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Hebat kan Paulus ini yang Anda imani dengan 13 surat-suratnya? Yang meracuni iman Anda kan Paulus? Boleh saya jawab? Siapa lebih hebat? Hebat Paulus kan karena dia membatalkan hukum Tuhan kan? Boleh saya jawab? Enggak. Akui aja dulu, iyakan dulu. Menurut Anda, apakah Paulus ini hebat karena dia membatalkan hukum-hukum Tuhan, menghapuskan hukum-hukum Tuhan dengan mengatasnamakan mengatasnamakan Yesus, dikambing hitamkanlah Yesus ini. Kristus telah menebus. Yesus nggak tahu menahu. Di Efesus dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Tengoklah, dia mengatasnamakan orang, mengatasnamakan Yesus untuk membatalkan hukum Torah. Yesus nggak tahu menahu, sudah nggak ada, terangkat. Nah konyolnya Anda imani perkataan si Paulus ini. Kenapa? Karena Anda Kristen. Gak ada hubungan dengan Yesus. Itulah saudara ya. Hebat kan Paulus. Udah bisa saya lihat ya. Oke. Bahas Paulus ya. Ya, boleh, siapa hebat nih? Paulus hebat ya. Dia membatalkan hukum Tuhan. Oke, bagus sekali. Saya tertarik dengan orang berdiskusi seperti ini. Ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan Pak. Ya. Mungkin kita frasa-frasa kata meracuni, kata-kata dibodohi, kita abaikan dulu ya. Artinya penggunaan kata itu tidak benar. Sama seperti saya katakan, kalian dibodohi Muhammad, artinya hati kalian pasti tidak diterima. Tapi kalau dibodohi apa? Sebentar, jangan begitu gini. Kenapa saya bilang Anda dibodohi oleh Paulus? Ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Tuhan, dengan ajaran Yesus. Kalau Nabi Muhammad, apa yang diajarkan kepada umatnya berkesesuaian dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Nggak ada yang bertolak belakang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dengar, biar kau nggak botol juga ya, karena aku tengok kau ini bijaksana lah, dengar. Karena jangan supaya kau jangan nuduh. Dalam Al-Quran kami Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Apa yang difirmankan Allah, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad, nggak bertentangan. Nah coba Paulus, kau lari ke pengajaran Paulus dengan ajaran Yesus, dengan ajaran Tuhan. Dengar, kupingmu pasang ya. Tuhan di dalam perjanjian lama memerintahkan Musa mengorbankan hewan. Nah kenapa si Paulus ini menumbalkan anak orang? Coba kasih saya data. Di mana Tuhan memerintahkan menumbalkan anak orang? Minta pengorbanan darah manusia mana? Kasih aja. Oke. Boleh saya jawab? Jawab. Coba begini. Supaya jangan bilang begini, mana? Saya minta data. Mana permintaan Tuhan untuk mengorbankan darah manusia? Coba. Saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Tapi supaya enggak, jawab sesuai pertanyaan. Enggak. Iya, saya tidak mau jawab sesuai doktrinmu, dogmamu. Saya minta jawab sesuai data. Kau mengimani Bibelmu kan? Coba kasih saya data di Bibelmu. Enggak. Kalau kau naik ke Komal cuma bawa dogma doktrin, kau turun tidur, cuci kaki. Kita berdiskusi ilmiah. Tadi udah hadir, kelihatan Anda ini apa? Iya, karena kau ngeyel. Saya bukan ustadz. Saya akan menuntut kau, jangan membodohi di Komal-Komal Islam. Saya minta kau datanya seperti yang kau imani. Kalau nggak ada, bilang nggak ada, jangan ngeyel. Saya minta data di mana Tuhan memerintahkan pengorbanan darah manusia. Yang ada pengorbanan untuk hewan kan, kepada hewan, kepada perintah kepada Musa diperintahkan. Kan kau menyenggol nabiku. Ajaran nabiku berkesesuaian dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Kalau kamu, biblosmu itu ajaran Paulus bertolak belakang dengan ajaran Yesus atau firman-firman Tuhan. Bertolak belakang, malah lebih hebat si Paulus daripada Tuhan. Membatalkan hukum Torah dengan